Halo, selamat pagi dan semangat pagi anak kelas 6. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semakin semangat meskipun kalian itu belajarnya di rumah. Tetap pertahankan keinginan untuk suka membaca, bukan suka tidur melulu saja. Kita dapat membaca, ya kalau kita lihat, kita dapat membaca di siang hari ini karena ada cahaya. Selain ada cahaya, juga ada mata yang sehat. Ada cahaya, tetapi mata kita tidak sehat, itu juga kita tidak bisa melihat. Ataupun ada mata yang sehat, tetapi tidak ada cahaya, juga demikian, kita tidak bisa melihat. Jadi kita sekarang ini masuk kepada tema 3, pembelajaran 1, subtema 1, yaitu tentang tema 3 tentang tokoh dan penemuan, sedangkan subtema 1 tentang penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1. Lihatlah di lingkunganmu di malam hari, di mana cahaya lampu bersinar, menerangi jalan, menerangi sekolah dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah kita dapat menyala? Sekarang kita lihat proses perjalanan arus listrik dari seorang tokoh yang terkenal. Lihat di layar tampilan ceritanya. Ini juga ada di buku Head pada pembelajaran 1, subtema 1, halaman 1 dan 2. Kita lihat judul, Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah banyak membawa perubahan di dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Kita lihat ceritanya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel listrik tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu
atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan di dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam cerita ini kalian bisa melihat bahwa orang yang pertama sekali menemukan listrik adalah Faraday, Michael Faraday nama lengkapnya. Ia berkebangsaan Inggris. Ia awalnya dari keluarga miskin dan sebentar saja bisa menikmati pendidikan di sekolah. Sementara kita yang sudah mendapat pendidikan sekolah cukup memadai, orang tua bisa menyekolahkan kita, hendaknya kalian jangan sia-siakan. Tengoklah Michael Faraday, walaupun dia hanya bisa menikmati pendidikan sebentar, tetapi dia tetap semangat dan berjuang keras, pantang menyerah, sehingga berjasa sampai sekarang. Dengan ditemukannya arus listrik, kita bisa menikmatinya. Jadi di sini mungkin kalian juga pernah mendengar nama Thomas Alva Edison. Ya, itu adalah seorang tokoh penemu bola lampu listrik, bukan penemu listrik ya. Penemu listriknya Michael Faraday. Penemu bola lampu listrik adalah Thomas Alva Edison. Jadi di sini arus listrik itu dihasilkan oleh mesin pembangkit listrik yang kita sebut generator. Arus listrik yang dihasilkan dari generator itu bertegangan tinggi. Jadi dialirkan di dalam kabel. Kemudian menuju ke, sebelum masuk ke rumah, itu menuju ke gardu. Ke gardu listrik. Jadi lihat pada gambar, itu ada gardu. Ya, nanti di dalam gardu itu ada alat yang bisa menurunkan tegangan yang tinggi sehingga masuk ke rumah kita tidak terlalu tinggi. Dari gardu baru dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Kemudian arus listrik yang diterima di rumah itu disalurkan melalui rangkaian kabel listrik, jadi juga melalui kabel. Kemudian ya mana berada di atap, kemudian masuk ke dalam rumah ya, untuk ke dalam rumah melalui dinding rumah ya, nanti gunanya untuk tempat meletakkan saklar
dan kemudian steker dan stop kontak. Jadi kalian bisa melihat nanti di layar apa bentuk dari saklar dan bagaimana pula bentuk dari steker dan stop kontak. Silakan kalian lihat di layar, itu ada gambar yaitu saklar, di sebelah kiri saklar kutak-katik itu ya, kalau kita tekan arus tersambung ke depan, kita tekan ya arus tersambung, kemudian kita tekan lagi ke belakang arus putus. Jadi fungsi saklar menyambung dan memutuskan arus. Kemudian di sampingnya itu adalah stop kontak lubang ya, fungsinya sama dengan saklar. Jadi stop kontak ini harus didampingi oleh steker ya, lihat gambar steker. Ya, ini gambar steker. Steker ini dimasukkan ke stop kontak, berarti arus tersambung, arus mengalir. Tapi kalau kita cabut stekernya, berarti arus putus. Jadi fungsi stop kontak sama dengan fungsi saklar. Jadi dari gardu dialirkan ke rumah, masuk ke atap rumah, kemudian dialirkan ke dalam rumah, itu melalui kabel ya, melalui kabel listrik, di mana tegangannya sudah diturunkan di gardu, dan ini menuju ke dinding rumah kita, di mana saklar dan stop kontak ini letaknya di dinding rumah ataupun di atap rumah. Itu kita bisa memasang bola lampu ya, di langit-langit rumah kita bisa memasang bola lampu, di mana tempat memasang bola lampu kita sebut fitting. Nah, bisa kalian lihat lagi gambar di sana, namanya alat ini adalah fitting, tempat memasang bola lampu pijar, bola lampu bulat ya. Jadi di dalam itu ada melingkar-lingkar, nanti kita masukkan bola lampu, kita putar, lalu nanti kita saklarnya kita tekan, maka bola lampu akan menyala. Jadi itulah kira-kira perjalanan dari arus listrik, mulai dari sumber listrik raksasa yang kita namakan generator sehingga masuk ke rumah kita. Sekarang kita jawab pertanyaan halaman 3. Di sana ada ditanyakan, teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jadi kalian bisa lihat bahwa teks ini ada 5 paragraf, yaitu dengan melihat baris yang menjorok ke dalam ya, ada 5. Kemudian pertanyaan, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jadi penulis di sini menceritakan tentang, dalam paragraf 1 itu biografi atau riwayat hidup dari Michael Faraday. Jadi jawaban paragraf 1 menceritakan tentang biografi atau riwayat hidup dari ilmuwan penemu arus listrik yang bernama Michael Faraday. Kemudian kita lihat paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Jadi jawabnya, arus listrik itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Jadi meskipun tidak ada media perantara, dia tetap bisa merambatkan arus listrik. Kita lihat 2B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Jawabannya, arus listrik bisa sampai ke rumah penduduk itu. Arus listrik itu dihasilkan oleh generator raksasa, lalu disalurkan melalui jaringan listrik bertegangan tinggi. Jadi arus listrik yang keluar dari generator tegangannya tinggi ya. Dialirkan melalui jaringan kabel pada menara-menara tinggi menuju ke gardu penerima dari berbagai daerah. Ya, gardu listrik penerima listrik dari berbagai daerah. Dari gardu itu baru dialirkan ke rumah-rumah penduduk.
Jadi itulah kira-kira perjalanan arus listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah. Paragraf yang ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Saat tiba di rumah warga, arus listrik kemudian itu disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Jadi arus listrik itu dialirkan di dalam rumah. Rangkaian kabel listrik umumnya berada di atap, tempat dudukan lampu, atau di dinding rumah untuk meletakkan saklar dan stop kontak. Jadi colokan listrik ya, yang kita sebut stop kontak, tempat menghubungkan beragam peralatan listrik ya. Jadi agar kita bisa menggunakan alat-alat listrik harus ada steker yang kalian lihat tadi, dan lubang tadi yang namanya stop kontak. Jadi steker dimasukkan ke dalam stop kontak, maka arus listrik mengalir ke alat yang kita pakai. Seperti kita mau menghidupkan televisi ya, kita harus masukkan dulu steker ke dalam stop kontak sehingga arus listrik mengalir. Kipas angin, kulkas, lalu apalagi dispenser, kemudian mesin cuci dan sebagainya. Yang 3B, apa manfaat listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Jadi manfaat arus listrik setelah sampai di rumah warga untuk menghidupkan beragam peralatan listrik seperti televisi, kipas angin, kulkas, mesin cuci, setrika listrik dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang kita gunakan di dalam rumah alat-alat listrik sehingga mempermudah kita untuk bekerja. Blender juga ya. Kita lanjut nomor 3C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Jadi kalau kita lihat rangkaian listrik, apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik ialah hubungan dari berbagai alat listrik. Jadi berbagai macam alat listrik dihubung-hubungkan sehingga arus listrik bisa mengalir. Nah, hubungan dari berbagai alat listrik inilah yang disebut rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbagi dua. Ada yang disebut rangkaian terbuka dan ada yang disebut rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka berarti ada kawat yang tidak tersambung. Kalau di sini kalian lihat itu berarti saklarnya tidak ditekan. Berarti arus listrik putus. Tapi kalau saklarnya kita tekan sehingga tidak ada jalan keluar, tersambung semuanya, itu yang kita sebut dengan rangkaian tertutup. Jadi sebelah kiri rangkaian terbuka karena tidak terhubung. Ya, yang di sebelah kanan kita sebut tertutup karena terhubung, arus mengalir. Ya, kalau di sini sumbernya adalah baterai. Sumber listrik yang kecil yang tidak berbahaya kalau kita pergunakan adalah baterai. Ya, yang kiri rangkaian terbuka, berarti arus tidak mengalir. Yang kanan rangkaian tertutup, berarti arus mengalir. Rangkaian tertutup ini, jadi bisa kalian lihat sana, apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik itu hubungan dari berbagai alat listrik. Jadi ada baterai, kemudian ada bola lampu, ada kabel, kemudian ada saklar. Nah itu berbagai alat listrik ini dihubungkan semua. Nah, itu yang namanya rangkaian listrik. Nah, sebelah kanan rangkaian tertutup terbagi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Seri dan paralel. Yang tertutup ya terbagi dua. Nah, coba kalian lihat di layar. Rangkaian seri yang di samping kiri, yang di samping kanan rangkaian paralel. Apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Rangkaian seri ialah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan atau berderet. Jadi bisa dilihat di sini, kebetulan di sini baterainya satu. Tapi kalau baterainya dua, berarti baterainya kita susun secara berderet, dempet dua, berurutan, sekali jalan. Ya. Jadi sumbernya adalah baterai, sumber baterai. Di sini lihat susunan baterai pada rangkaian tertutup. Susunan baterai ada 2 buah, disusun secara berderet. Maksudnya pada baterai itu ada bagian yang menonjol, itu namanya kutub positif. Bagian bawah dari baterai itu namanya kutub negatif. Jadi
positif, negatif bawahnya, kemudian sambung langsung positif, negatif. Jadi baterai susun berurutan. Begitu juga dengan lampu, lampu disusun sekali jalan, berurutan. Ini namanya rangkaian tertutup tapi rangkaian seri. Ya, rangkaian tertutup tapi jenis rangkaian seri. Sekali jalan. Berarti arus mengalir dari lampu satu ke lampu yang lain. Itu namanya rangkaian seri. Dan kalau kita lihat lagi rangkaian seri, jika salah satu bola lampunya putus, bola lampu putus, misalnya bola lampu di sebelah kiri putus, maka bola lampu sebelah kanan langsung tidak menyala. Ya, otomatis bola lampu sebelah kanan tidak menyala. Jadi lampu kanan ikut padam. Yang biasa digunakan rangkaian seri ini pada lampu senter, ya. Jadi contoh rangkaian seri di dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Pada senter ya, susunan baterainya seri dan kebetulan senter bola lampunya satu. Jadi susunan baterainya yang kita lihat seri berurutan. Kemudian kita lihat rangkaian paralel. Kita lihat di samping kanan itu adalah rangkaian paralel, yaitu rangkaian listrik yang dipasang secara bercabang. Jadi tidak sekali jalan dipasang, tapi bola lampu lihat ada atas dan ada bawah. Jadi bisa mengalir di atas, bisa mengalir di bawah. Ini namanya rangkaian paralel. Ya. Kemudian jika salah satu dari bola lampu dalam rangkaian paralel ini putus, maka lampu yang lain tetap menyala. Beda dengan rangkaian seri. Kalau seri satu putus, yang lain ikut padam. Tapi kalau untuk paralel, yang umpamanya bagian lampu bawah putus, lampu atas tetap menyala. Jadi dapat kita katakan rangkaian paralel, rangkaian yang tidak setia. Sedangkan rangkaian seri, rangkaian setia, sehidup semati. Jadi kalau satu mati, yang lain juga ikut mati. Tapi yang paralel enggak. Ya, jadi biasanya rangkaian paralel digunakan di rumah, pemasangan lampu di rumah kita. Ya, misalnya kalau lampu di meja makan kita hidupkan, ya, maka lampu yang ada di dalam kamar tidak hidup. Tetapi kalau rangkaian seri, lampunya dipasang sekali jalan, jadi satu dihidupkan semua hidup sekali. Ya, beda dengan paralel. Kalau paralel, bila bola lampu di meja makan kita padamkan, maka lampu di ruangan lain tidak padam. Ya, jadi rangkaian listrik yang dipasang di rumah-rumah adalah paralel. Jadi kalau malam hari kita hidupkan lampu, umpamanya semuanya, lalu kita padamkan bola lampu yang di meja makan, maka lampu dalam bilik kita tidak padam, ya, dia tetap menyala. Beda dengan rangkaian seri. Jadi itulah perbedaan antara seri dan paralel. Dapat kita tambahkan satu lagi, yaitu gabungan dari seri dan paralel yang kita sebut rangkaian campuran. Jadi dalam rangkaian campuran bisa ada kalanya baterainya disusun berderet, berurutan, tetapi lampunya dibuat bercabang. Jadi gabungan antara seri dan paralel. Baterai berurut, tapi lampu bercabang. Jadi bisa kalian lihat di layar. Berarti arus listrik mengalir dari sumber listrik yaitu baterai, kemudian menuju ke lampu. Lampu ini susunannya ada bagian atas dan ada bagian bawah. Jadi bahagian atas umpamanya ada 3 lampu, itu bisa sekali jalan seri. Tetapi antara lampu atas dengan lampu bawah itu rangkaiannya paralel. Lihat di layar, ini adalah gambar rangkaian tertutup tapi rangkaian campuran antara seri dan paralel. Jadi baterai
positif negatif berarti susunan baterai seri. Sementara lampu susunannya paralel. Jadi di sini ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, di mana di sana dipasang satu saklar. S2 tertulis sana, itu saklar, alat untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Jadi kalau kita tekan saklarnya, berarti lampu jalan, arus listrik jalan, ya. Berarti lampu 1, 2, dan 3 itu rangkaiannya seri. Tetapi lampu 4 dengan lampu 5 itu juga seri, 4 dan 5. Itu rangkaiannya juga sekali jalan. Maka itu juga disebut seri. Tetapi lampu 1 dengan lampu 4 itu jalannya lain. Lampu 1 arah jalannya ke bawah, lampu 4 arah jalannya ke atas. Maka lampu 1 dan lampu 4 itu rangkaiannya paralel. Jadi dalam gambar ini terdapat rangkaian campuran. Bila salah satu bola lampu putus pada rangkaian seri lampu bawah, ya, lampu 1 dan lampu 3, bila salah satu lampu ini putus, maka lampu 4 tidak putus, tidak ikut padam. Tetapi 1 sampai 3, 1, 2, 3 itu bila lampu 1 putus, maka lampu 2 dan 3 tidak menyala. Tetapi lampu 4 dan 5 tetap menyala karena tidak ada hubungan, arus bisa mengalir ke atas. Nah, inilah yang kita sebut rangkaian campuran. Di sini ada 2 saklar. 2 saklar. Jadi saklar fungsinya menyambung dan memutuskan arus. Sama di rumah kita kalau mau hidupkan lampu, kita tekan arah ke bawah, berarti arus jalan, lampu hidup. Tapi kalau kita tekan ke belakang, arus putus, berarti lampu padam. Ya. Kita lihat keuntungan seri. Jadi bila kita menggunakan rangkaian seri, keuntungannya yang pertama hemat kabel. Mengapa dikatakan hemat kabel? Karena rangkaiannya sederhana sekali jalan. Jadi rangkaiannya sederhana, di kedua lampu arus listrik yang mengalir di sana sama besar, sehingga membuat rangkaian seri lebih mudah. Jadi itu keuntungan seri. Dan lampu apabila jauh dari sumber, dari baterai umpamanya, maka arusnya lebih redup. Arus listrik yang mengalir pada lampu lebih redup. Semakin jauh dari sumber, arusnya mengalir ke lampu, lampunya redup. Tapi semakin dekat dia ke sumber, ke baterai, lampu yang menyalanya lebih terang. Antara lampu 1 dengan yang lain sama terang, ya. Itulah keuntungan seri. Hemat kabel dan rangkaiannya bisa dibuat sederhana. Jadi tidak sulit untuk membuat rangkaiannya. Kerugiannya, bila salah satu bola lampu putus pada seri, maka bola lampu yang lain ikut padam. Itu kerugian seri. Yang lain tidak bisa menyala kalau salah satu bola lampu putus. Kita lihat lagi keuntungan paralel. Lihat keuntungan paralel. Cahaya lampu pada paralel itu lebih terang dibandingkan dengan seri. Kemudian kerugiannya, pembuatan rangkaian paralel itu lebih sulit, membutuhkan banyak komponen listrik, membutuhkan lebih banyak alat listrik, sehingga biayanya yang kita keluarkan lebih mahal. Jadi itulah kerugian dari paralel. Kita lanjut dengan paragraf keempat. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kesimpulannya, betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan di dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Itulah kira-kira kesimpulan dari bacaan tadi. Kita lihat lagi paragraf
kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Di sini pesan yang disampaikan oleh penulis, hendaknya kita harus bijaksana di dalam menggunakan listrik dalam kehidupan kita. Jadi kita harus bijaksana menggunakan listrik, hemat pemakaian listrik. Kita lanjut. Komponen-komponen yang ada pada senter atau bagian-bagian yang terdapat pada senter. Bisa kalian lihat pada halaman 4 dari buku head. Di sana ada tertulis 1. 1 di sana adalah baterai. Di mana baterai sebagai penyuplai arus listrik atau sebagai penghasil arus listrik. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut sumber listrik, tapi sumber listrik yang terkecil. Kemudian yang kedua, reflektor. Jadi bisa dilihat di layar. Reflektor itu adalah dinding di sekitar bola lampu. Ya. Gunanya untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Jadi seolah-olah berfungsi sebagai cermin cekung. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga, yaitu logam penghantar. Bisa kalian lihat di layar. Logam penghantar fungsinya untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Jadi berfungsi sebagai konduktor, pengantar arus listrik. Yang keempat itu sakelar, di mana fungsi dari sakelar untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik yang mengalir ke lampu. Jadi sama dengan di rumah kita, sakelar. Kita tekan lampu menyala, kita tekan ke depan ya. Tetapi kalau tekan ke belakang, lampu padam. Berikut, kalian lihat lagi, ini baterai yang sudah disusun. Ya. Jika komponen-komponen utama dari baterai itu kita rangkai untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti pada gambar di layar. Ya, jadi bagian-bagian tadi kita rangkai kembali sehingga terjadilah gambar yang di layar ini. Kemudian jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkai kembali hanya dengan menggunakan lampu saja, berarti kita tidak menggunakan reflektornya, maka akan tampak seperti pada layar. Ini kita tidak menggunakan reflektornya, bola lampunya saja. Jika sakelar dihidupkan, berarti arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir dari kutub positif baterai, jadi bahagian atas dari baterai yang menonjol ya, menuju ke sakelar. Lalu arus listrik akan mengalir dari sakelar, mengalir menuju ke lampu sehingga lampu senter menyala. Nanti dari lampu arus listrik mengalir kembali ke kutub negatif baterai. Begitulah seterusnya. Jadi arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika sakelar dimatikan, maka arusnya putus. Kita lihat lagi pengaruh listrik ya. Sebelum ada listrik dengan setelah ada listrik. Kalau sebelum ada listrik, kita mengambil air memakai timba, berarti ke dalam sumur ya, diambil airnya. Yang kedua, penerangan sangat kurang di malam hari. Ya, kita biasanya kalau tidak ada listrik, orang menggunakan lilin ataupun lampu teplok yang menggunakan minyak tanah. Yang ketiga, kita tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Ya, biasanya kalau tidak ada listrik kita berkomunikasi dengan mengirim surat yang sangat lambat sampainya kepada yang kita tuju. Yang keempat,
Kalau zaman dahulu, ya sebelum ada listrik, untuk menyejukkan udara sekitar, biasanya digunakan kipas, ya misalnya dari buku yang kita ambil lalu kita jadikan kipas. Yang kelima, untuk menghaluskan bumbu masak, ya belum ada listrik, yaitu dengan cara ditumbuk. Jadi menggunakan cobek ataupun batu lada untuk menggiling ya. Kita lihat lagi setelah adanya listrik. Yang pertama, cukup menggunakan pompa air elektronik. Jadi menghemat tenaga kita, tidak usah menimba air dari sumur. Yang kedua, penerangan malam hari yang cukup terang karena ada lampu listrik. Yang ketiga, kita bisa berkomunikasi jarak jauh, bukan hanya untuk satu daerah saja, sampai keluar negara lain pun kita bisa berhubungan dengan menggunakan handphone ataupun telepon. Berarti alat komunikasi kita juga menggunakan arus listrik. Yang keempat, untuk menyejukkan udara sekitar kita sekarang mudah, yaitu dengan menggunakan kipas angin elektronik. Tinggal menekan saklarnya, langsung kipas angin kita berputar. Yang kelima, untuk menghaluskan bumbu, kita menggunakan blender listrik. Jadi tidak perlu lagi menumbuk. Kita lihat kehidupan sosial budaya. Kalau dahulu sebelum ada listrik orang menggunakan setrika arang. Kalau sekarang menggunakan setrika listrik. Kalau setrika arang itu lebih berat dan terpaksa harus menghidupkan arangnya dulu. Yang kedua, dahulu menggunakan cobek atau bisa juga kita sebut lesung atau batu giling. Sekarang kita menggunakan blender. Berikut, kalau dahulu menggunakan lampu minyak, sekarang kita menggunakan lampu listrik. Kalau dahulu kita berkomunikasi dengan menggunakan mengirim surat atau dengan membunyikan kentongan, tetapi kalau sekarang kita cukup menggunakan HP, menggunakan telepon, ataupun menggunakan jaringan internet. Berikut, kalau dahulu kita untuk pergi ke suatu tempat, kita berjalan kaki ataupun kita menggunakan sepeda, naik sepeda. Tetapi sekarang kita menggunakan kendaraan bermotor ataupun kita menggunakan pesawat yang lebih cepat lagi. Jadi kira-kira itulah pengaruh kehidupan sosial budaya di masa sekarang. Yang menjadi tugas kalian yaitu mengisi kotak di mana ada tertulis nama benda elektronik dengan manfaat benda. Jadi kalian tuliskan nama-nama benda elektronik yang ada di rumah kalian. Kemudian tuliskan apa manfaat benda itu. Halaman 9 pada buku head. Itulah yang menjadi tugas kalian.